Pernah nggak sih kalian merasa belum bisa menjadi individu yang matang, belum bisa untuk mengontrol emosi, tidak bisa menerima dirinya dengan baik, susah untuk beradaptasi dengan orang lain, tidak bisa mengungkapkan perasaannya, tidak bisa untuk membuat suatu keputusan, dan belum mampu mengarahkan kemampuan yang dimilikinya? Buat kalian yang lagi merasakan itu, yuk ikuti teori kematangan menurut Allport. Apa sih teori kematangan itu? Teori kematangan yaitu kemampuan individu mengontrol emosinya dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan bagaimana individu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Oke, karakteristik yang pertama yaitu extension of the sense of self, yang dimana kesadaran diri yang meluas dari hanya fokus pada diri sendiri menjadi mulai memberi perhatian pada orang lain serta aktivitas di sekitarnya. Nah, contohnya itu individu mengerjakan tugas di kelompok sebaik mungkin, atau menjadi anggota organisasi yang aktif, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bertanggung jawab. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu warm relating of self to others. Allport mengatakan bahwa orang yang matang adalah orang yang mampu bertoleransi dan tidak menghakimi orang lain atas kekurangan atau kelemahannya, karena ia menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Seperti contoh, individu dapat memahami kondisi kesulitan orang lain dan bahkan memberikan bantuan serta dapat berinteraksi secara positif dengan berbagai tipe orang. Lalu individu juga bisa menunjukkan rasa cinta kepada orang tua, anak, pasangan, dan kerabat dekatnya. Karakteristik yang ketiga yaitu emotional security. Karakteristik ini meliputi penerimaan diri, toleransi terhadap rasa frustasi, dan kontrol emosi. Penerimaan diri ialah individu mampu menerima semua aspek di dirinya, termasuk kelemahan dan kegagalannya. Toleransi terhadap rasa frustasi seperti individu mampu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapannya. Lalu kontrol emosi misalnya mampu mengontrol semua emosi negatif sehingga tidak mengganggu fungsi sosial. Karakteristik yang keempat yaitu realistic perception, di mana individu yang sehat mampu menerima dunia mereka secara objektif dan mereka menerima realitas atau kenyataan sesuai dengan apa adanya. Contohnya, individu yang mengalami kesulitan hidup karena tidak memiliki pekerjaan atau karir yang baik, menyadari bahwa dirinya ikut ambil bagian mengapa hal ini bisa terjadi, bukan hanya menyalahkan keadaan orang lain atau menuntut pemerintah memberikan bantuan karena ketidakbejusan dirinya. Lalu karakteristik yang kelima yaitu skill dan achievement. Individu yang sehat mental mampu mengarahkan keterampilan yang mereka miliki ke dalam sebuah bidang pekerjaan. Misalnya, individu merasa antusias dan ikhlas untuk bekerja akan bersedia meningkatkan keterampilan diri untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Karakteristik yang keenam yaitu self-objectification. Individu yang sehat mental mampu mencapai pemahaman diri. Jika gambaran diri yang dipahami semakin dekat atau mirip dengan keadaan diri yang sesungguhnya, maka individu tersebut akan semakin matang. Contohnya, individu yang menyadari ketidaktahuannya tidak menutupi dengan banyak bicara agar terlihat pintar, namun bersedia bertanya atau mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu a unifying philosophy of life. Individu yang sehat mental memiliki pandangan ke depan dan termotivasi dengan tujuan hidup dan pencapaian jangka panjang. Pola pikir ini membuat mereka terus-menerus berkembang dan memiliki nilai atau falsafah yang kuat dalam menjalani kehidupan. Misalnya, individu yang matang memiliki suara hati, sebaiknya saya bertingkah laku begini karena alasan moralitas atau nilai yang dianut. Sementara, individu yang tidak matang berkata, saya harus bertingkah laku begini karena orang lain yang menyuruhnya. Perilaku individu ini mudah diatur orang lain dan ia cenderung patuh atau membudak karena tidak memiliki nilai atau falsafah dalam hidupnya. Setelah kita menyimak karakteristik teori kepribadian menurut Pak Allport, dapat kita simpulkan bahwa pribadi yang matang yaitu pribadi yang mampu mengontrol emosi, menerima dirinya sendiri, mampu untuk menyatakan rasa cinta dan sayang kepada orang-orang terdekatnya, bisa untuk bekerja sama dengan baik, melakukan semua tanggung jawabnya, dan dapat membantu setiap individu-individu lain ketika sedang ada masalah. Nah, kita bisa banget nih mengikuti karakteristik teori kematangan menurut Pak Allport agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih matang. Terima kasih.